Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Esti Marina Aurifah, dari Prodi Akuntansi Syariah semester 4, Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang sistem informasi akuntansi yang merupakan salah satu mata kuliah pokok di dalam jurusan akuntansi syariah untuk semester 4. Apakah sistem informasi atau yang biasa disebut dengan SIA? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari sistem itu sendiri. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting dan mendukung bagi sistem yang lebih besar. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi suatu informasi. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu orang-orang, yang kedua prosedur, yang ketiga data, yang keempat software atau perangkat lunak, dan yang kelima infrastruktur teknologi informasi. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari sistem informasi akuntansi? Karena di dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 2, The FASB mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi. Di dalam standar akuntansi keuangan tersebut juga disebutkan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Alasan lainnya yaitu pada pemahaman cara sistem akuntansi bekerja. Bagaimana cara mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi suatu organisasi? Bagaimana mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan pihak manajemen untuk menjalankan organisasi mereka? Dan bagaimana cara memastikan ketersediaan, keandalan, dan keakuratan informasi tersebut? Kemudian ada 10 kegiatan kerja yang paling penting dilakukan oleh para akuntan. Yang pertama yaitu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang kedua terkait perencanaan strategis jangka panjang. Yang ketiga mengelola fungsi akuntansi dan keuangan. Yang keempat menjadi konsultasi internal. Yang kelima anggaran jangka pendek. Yang keenam menganalisis keuangan dan ekonomi. Yang ketujuh guna memperbaiki proses. Yang kedelapan sistem dan operasional. Yang kesembilan untuk mengevaluasi kinerja dari suatu organisasi. Dan yang terakhir untuk menganalisis pelanggan dan profitabilitas suatu produk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu adanya budaya suatu organisasi di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu strategi yang perusahaan gunakan. Dan yang ketiga, teknologi informasi di suatu perusahaan itu. Faktor ketiga inilah yang dapat mempengaruhi perancangan sistem informasi akuntansi bagi suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi erat hubungannya dengan data dan informasi serta pengambilan keputusan. Istilah data mengarah pada fakta-fakta yang kita kumpulkan, yang kita simpan, dan diproses dengan sistem informasi. Kemudian, apakah informasi itu? Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti atau pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian, apakah pengambilan keputusan itu yang juga berkaitan dengan sistem informasi akuntansi? Pengambilan keputusan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi suatu masalah. Yang kedua, memilih metode untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut. Yang keempat, menginterpretasikan keluaran model tersebut. Yang kelima, mengevaluasi sisi positif dari tiap alternatif yang ada. Dan yang terakhir, memilih dan melaksanakan solusi yang dipilihnya.
Keputusan juga dapat dikategorikan berdasarkan tingkat struktur yang ada atau berdasarkan lingkupnya. Menurut tingkat strukturnya, keputusan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu keputusan terstruktur. Keputusan ini bersifat berulang-ulang, rutin, dan dapat dipahami dengan baik hingga dapat didelegasikan kepada pegawai di tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan lama hanya membutuhkan pengetahuan tentang batas kredit pelanggan dan saldo saat ini, sehingga keputusan yang terstruktur seringkali dapat diotomatisasikan. Selanjutnya, yaitu keputusan semi terstruktur, ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan, dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Sebagai contoh saat menetapkan anggaran pemasaran untuk suatu produk baru. Kemudian yang terakhir yaitu keputusan tidak terstruktur, bukan merupakan keputusan yang berulang dan rutin yang tidak termasuk dari kedua keputusan yang sebelumnya. Contohnya yaitu ketika memilih sampul depan sebuah majalah. Kemudian, apakah nilai informasi itu? Nilai informasi adalah manfaat yang dihasilkan oleh suatu informasi setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut. Jadi, itulah pembelajaran singkat mengenai sistem informasi akuntansi yang merupakan salah satu mata kuliah pokok di dalam jurusan akuntansi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.